Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi belajar menari di tengah hujan. Teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor ini, jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini, sebuah cerita horor dari akun Twitter @ny_septian berjudul Si Ketek Putih atau Si Monyet Putih akan Mimin bawakan buat kalian semua. Selamat menyimak dan tetaplah semangat. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Masih dalam suasana yang sama, di rumah bambu yang berada dalam kepungan rimbunya pepohonan dan bambu. Hari-hari Mbak Ros sering sekali ditinggal emak dan bapaknya bekerja. Setelah kejadian bayi bajang, sebutan bagi bayi yang meninggal sebelum dilahirkan, di ceritaku yang kemarin, Mbak Ros sering was-was jika emak bapaknya sedang bekerja. Melihat kegundahan hati sang anak, si emak memutuskan untuk lebih awal pulang ke rumah setelah bekerja di pasar. Hari itu adalah sore yang cerah. Saat matahari sudah condong ke barat, emak terlihat melinggang dari kejauhan. Mbak Ros dan kedua adiknya menyambut dengan riang. "Ros, bagaimana? Adiknya nakal atau tidak? Mau makan atau tidak?" tanya emak. Mbak Ros menjawab, "Mau, Mak. Si Kail makannya banyak. Kalau si Gun cuma sedikit, banyak minumnya." Kail adalah adik pertama dan si Gun adalah adik kedua. "Ya sudah, ayo masuk rumah, sudah petang. Anak kecil-kecil, pamali keluar rumah kalau sudah petang," ajak emak sambil meraih si Gun ke gendongannya. Di dalam rumah, emak mulai menyalakan ublik, satu-satunya penerangan kala itu. Dalam suasana yang sepi, emak berusaha menghibur anak-anaknya hingga waktunya tidur malam tiba. Saat emak menidurkan si Gun, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Tok tok tok. Emak, Mbak Ros, dan Kail saling berpandangan. Siapa gerangan malam-malam begini bertamu? Dari kejauhan, emak memberi isyarat agar Mbak Ros dan Kail tidak bersuara. Karena emak merasa aneh. Tidak ada suara langkah kaki, namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Terhitung sampai 3 kali ketukan itu kembali. Namun tidak ada suara permisi yang terucap. Emak meraih Mbak Ros dan Kail agar tidur berdekatan. Saat Mbak Ros dan Kail sudah tidur, suara itu sirna seperti ditelan bumi. Merasa aman, emak ikut menyusul tidur dan sesaat setelah memejamkan mata, kembali terdengar suara ketukan pintu. Tok tok tok. Emak merasa takut, namun penasaran sekali siapa gerangan yang hingga berkali-kali mengetuk pintu. Emak memberanikan diri untuk mengintip ke bedek depan. Dengan mengendap-endap, emak menuju salah satu lubang bedek dan memasang mata lebar-lebar. Melirik ke kanan dan ke kiri, hanya kegelapan. Tidak ada apapun atau siapapun di luar sana. Emak merasa lega. Hingga saat emak hendak kembali ke arah dipan tempat tidurnya, tiba-tiba suara ketukan tadi berubah menjadi seperti menggedor pintu bedek yang reot itu. Emak terperanjat, mundur pelan-pelan dan memeluk anak-anaknya yang sedang tidur. Anehnya, suara yang begitu keras tidak membuat anak-anaknya terbangun. Tubuh emak gemetar. Memang emak merasa ada yang tidak beres.
karena jelas-jelas di luar tidak ada siapapun. Emak hanya berpikir itu adalah makhluk tidak kasat mata. Apabila itu manusia, apa yang dia butuhkan malam-malam begini? Di sini rumah gubuk reot. Apabila itu perampok, apa pula yang akan diambil? Emak hanya orang miskin. Emak seakan tidak mempedulikan ketukan pintu itu lagi dan menaruh harapan besar agar malam cepat berlalu dan bapak segera pulang. Dengan merangkul ketiga anaknya, emak berusaha tidur kembali. Tidak disangka, suara ketukan itu mulai mengelilingi rumah. Yang tadinya hanya di bedek depan kini bergantian dari satu sisi rumah ke sisi yang lain. Emak sangat ketakutan. Namun tidak ada yang bisa ia lakukan selain berharap. Emak berdoa dalam hatinya agar semua segera berakhir. Lalu emak berinisiatif mematikan ublik. Seketika itu suara ketukan berhenti. Ya, aneh memang. Namun emak merasa lega karena meski tanpa cahaya teror ketukan malam itu berakhir. Keesokan paginya, emak memanggil Mbak Ros. "Duk, sini sebentar, emak mau tanya." Mbak Ros mendekat dengan menjawab, "Iya mak, ada apa?" "Tadi malam, kamu dengar apa?" "Tidak dengar apa-apa mak, emak nyuruh aku tidur, aku langsung merem." "Oh, ya sudah, kalau begitu emak ingin terus nemenin kamu. Biar bapak saja yang kerja." Merasa jawaban emaknya tidak nyambung, Mbak Ros bertanya, "Sebenarnya ada apa sih mak? Kok aku tidak bisa mengerti?" Emak meraih kedua pundak Ros dan menatapnya. "Mak minta maaf ya Nduk, karena emak sering ninggalkan kamu sendirian di rumah dengan adik-adikmu saja." Ternyata emak mulai merasa khawatir setelah kejadian bayi bajang itu. Kini emak merasakan sendiri betapa takutnya jika malam tiba. Apalagi baru semalam emak mengalami sendiri kejadian aneh ketukan pintu itu. Kemudian emak membuat kesepakatan dengan Mbak Ros. Sore itu, sebelum semua orang masuk ke rumah, emak berkata kepada Mbak Ros dan Kail, juga si Gun, bahwa apapun yang didengar dari luar sana ketika malam hari, jangan pernah mengintip, apalagi sampai keluar rumah. Dengan menakut-nakuti, emak berkata, "Kalau berani keluar rumah, nanti kamu dibawa lari hantu." Mbak Ros dan Kail mengangguk tanda mengerti. Lalu dengan sabar, emak menggiring anak-anak masuk ke dalam rumah. Setelah semua pintu bedek ditutup, emak memanggil Mbak Ros. "Duk, sini, aku beritahu. Tapi jangan takut ya. Jangan sampai kamu beritahukan ke adik-adikmu." Mbak Ros mengangguk. "Kalau ada suara ketuk-ketuk pintu malam hari, jangan dibuka ya. Jangan bilang apa-apa. Lampu teploknya cepat-cepat dimatikan," kata emak. Dengan penasaran Mbak Ros bertanya, "Lah, kenapa mak?" Emak menatap Mbak Ros tajam. "Ada makhluk halus yang sedang ingin bertamu. Kamu masih ingat kejadian kapan hari? Emak khawatir kalau ada kaitannya." Mendengar itu, Mbak Ros terdiam lama, seperti sedang berpikir entah mengerti atau tidak apa yang diucapkan emaknya. Dia mengangguk. Seperti biasa, malam itu dingin dan sepi. Semua orang sudah tertidur pulas. Berhari-hari sudah bapaknya tidak pulang. Mbak Ros terjaga mengingat omongan emaknya sore tadi. Dia merasa takut, berharap bapaknya pulang dengan segera. Saat Mbak Ros hendak merebahkan badan, tiba-tiba tok 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 terdengar suara ketukan di bedek depan. Mbak Ros kaget.
Malam-malam begini, kira-kira siapa yang datang?" Tanpa membangunkan emaknya, Mbak Ros berjalan ke arah ublik ingin mematikannya. Saat hendak melakukan itu, tiba-tiba tok 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 terdengar kembali ketukan yang temponya lebih cepat. Lalu, "Tolong!" Ada suara dari luar sana. Suaranya melas sekali. Namun Mbak Ros tetap ingat pesan emaknya agar tidak mengintip atau membuka bedek. Saat Mbak Ros sudah mematikan ublik dan hendak kembali tidur, tiba-tiba terdengar suara seperti benda yang menabrakkan diri ke dinding-dinding rumahnya. Mbak Ros pucat dan emaknya terbangun seketika, memeluk erat Mbak Ros dan berbisik, "Jangan bersuara apa-apa, Nduk. Diamlah." Mbak Ros mengangguk. Malam itu rasanya seperti mimpi buruk. Ia masih mengingat suara itu. Suara parau yang berat sekali sampai-sampai hembusan nafasnya terdengar jelas. Keesokan paginya, Mbak Ros sedang menyapu sekeliling rumah. Matanya yang awas melihat dengan teliti setiap jengkal tanah di sudut rumah, seperti sedang mencari sesuatu. Dari kejauhan, emak memperhatikan sambil menggendong si Gun, dan dari jauh emak berkata, Duk, apa yang kamu cari?" Mbak Ros berlari mendekat. Mak, tadi malam ketika ada suara itu aku mendengar orang minta tolong." Emak mengernyitkan dahi. "Orang minta tolong? Laki-laki atau perempuan suaranya?" "Laki-laki, Mak. Suaranya serak, tapi berat, seperti orang besar yang lelah." Emaknya kaget. "Ini aku pengen nyari jejaknya, Mak. Siapa tahu memang orang minta tolong." "Ya sudah, sini emak ikut mencari." Lalu emak dan Mbak Ros berpencar mengelilingi rumah untuk mencari jejak semalam. Namun nihil. Di setiap sudut rumah tidak ditemukan jejak apapun. Harusnya kalau manusia meninggalkan jejak, apalagi rumah bambu itu hanya beralas tanah di luar dan di dalam. Emak dan Mbak Ros saling memandang. Emak berpikir sejenak lalu berkata, "Duk, pokoknya kalau bapakmu belum pulang, jangan sekali-kali kamu mengintip atau buka pintu kalau ada kejadian seperti semalam. Ingat pesan emak, cukup matikan lampu teplok." Tanpa banyak tanya, Mbak Ros mengangguk seolah mengerti bahwa apa yang terjadi adalah ulah makhluk halus. Malam berikutnya pun masih sama, membuat emak dan Mbak Ros semakin ketakutan. Selama 4 hari berturut-turut mereka hidup dalam ketakutan. Hingga malam kelima, emak bertekad untuk begadang. Malam itu malam Jumat Legi, hari yang baik untuk menyelesaikan perkara. Ketika anak-anak sudah tidur, emak duduk sendirian menghadap ublik menanti kembalinya suara ketukan itu datang. Tidak berselang lama, tok tok tok, suara itu datang dengan tempo yang sangat pelan, seolah-olah tahu kalau emak sedang menunggu. Emak tetap diam menunggu ada suara yang muncul seperti yang diceritakan oleh Mbak Ros. Tiba-tiba, "Mak, aku tahu kamu menungguku. Tolong aku, Mak." Emak sangat takut. Namun emak bertekad menyudahi gangguan itu. Dalam keraguan, emak mematikan ublik. Lalu tiba-tiba suara menggebrak di sekeliling rumah. Emak memberanikan diri berkata, "Ini rumahku. Kenapa kamu kok berani mengamuk di sini? Kamu siapa? Jangan ganggu keluarga dan rumahku. Aku orang tidak punya." Meski gemetar, emak tetap waspada, lalu sesuatu di luar sana menjawab dengan marah, "Kenapa ublik kamu matikan? Aku minta tolong. Tolong, aku cuma ingin melihat anak lelakimu." Emak
kaget bukan kepalang. Dia bisa tahu kalau emak memiliki anak lelaki. Emak merasa ini tidak masuk akal. Karena merasa ini membahayakan anak-anaknya, emak berpikir bagaimana mengulur waktu agar hari segera pagi. Lalu emak berkata, "Kalau niatmu baik, aku mau menolong. Tapi kalau niat jelek, pergilah dari sini. Ini rumahku, kamu hanya tamu yang tidak diundang." Sesaat, tiba-tiba sesuatu itu hilang seperti ditelan bumi. Lalu, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Suaranya seperti orang yang sedang kesusahan dan sedih sekali. Dan tiba-tiba lagi-lagi makhluk itu mengamuk, menabrak dinding-dinding rumah reot itu. Khawatir dan merasa terancam, emak yang cetek ilmu agama saat itu merasa tidak tahan dan berpikir untuk membuat kesepakatan. "Aku mau buka pintu dengan satu syarat. Kamu jangan kurang ajar. Kalau kamu berani kurang ajar, suamiku akan membunuhmu." "Aku tahu suamimu sedang tidak di rumah. Tidak perlu menakutiku. Aku tahu tata krama bertamu. Asal kamu menghargai kedatanganku." Emak heran. Jika itu memang demit, kenapa dia bisa berbicara sebanyak dan sepintar itu? Kemudian emak berkata, "Janji kamu tidak macam-macam, hidupmu selamat. Di dalam sini, keturunan Joyo Ruseni sudah terkenal di dunia manusia dan gaib. Jangan macam-macam." Mendengar itu, tiba-tiba si makhluk halus itu merintih menangis. "Maafkan aku tidak tahu." Oh iya, Joyo Ruseni, seorang dukun putih sakti pada masa itu. Tinggi ilmunya namun banyak menolong orang dan makhluk halus yang butuh ditolong. Lalu dengan perlahan, emak menuju bedek. Dengan gemetar emak membuka perlahan-lahan bedek itu. Saat bedek setengah terbuka, emak melongo kaget. Seakan tidak percaya dengan apa yang ia saksikan. Seekor monyet setinggi Mbak Ros dengan bulu lebat berwarna putih. Emak bersimpuh karena lemas. Tidak percaya harus menghadapi makhluk semacam ini. Emak menangis, memohon agar makhluk itu tidak menyakiti sesuai janji sebelumnya. Makhluk itu setuju. Lalu dia berkata, "Mak, aku kesini ingin minta tolong. Aku dibuang keluarga yang sudah merawatku bertahun-tahun. Aku ingin ikut di sini. Nanti aku bantu cari uang." Dada emak bergetar. Emak sadar bahwa monyet putih itu adalah monyet pesugihan yang sudah tidak diinginkan tuannya. Lalu emak bertanya, "Lah, kenapa kamu dibuang?" Monyet itu menjawab, "Semua anaknya sudah disunat. Tidak ada yang bisa kumakan lagi." Emak terperanjat mendengar itu. Dengan tegas ia menolak. "Aku tidak rela kalau harus kehilangan anak. Karena ingin kaya, harta bendaku ya cuma anak." Mendengar itu, si monyet membujuk, "Mak, aku tidak ingin nyawa anakmu. Aku tahu 2 anak lelakimu belum sunat. Aku cuma butuh daging kulup, bagian kulit yang dipotong saat sunat, untuk makanku." Emak menangis. Emak sadar monyet itu berusaha membuat kesepakatan dengannya. Lagi-lagi emak menolak. Batinnya ingin menyudahi semua ini, namun emak bingung harus bagaimana. Monyet siluman itu sedang berdiri di hadapannya. Setelah lama berpikir, emak mendapatkan jawaban yang menurutnya tepat. "Aku tahu kamu itu monyet pesugihan. Sudah lama ikut manusia. Kamu pintar. Kamu punya kekuatan. Pulang saja ke keluarga asalmu. Sebab manusia hanya membodohimu. Manusia itu licik. Sudah dapat apa-apa kamu dibuang." Mendengar itu,
Si monyet menunduk, seakan berpikir bahwa emak tidak mudah diperdayai. Kemudian emak mengingatkan kembali, "Kamu salah. Kalau mau ikut di sini, Pak Joyo itu dukun putih, tidak bakal mau nerima kamu. Bisa-bisa kamu malah dibunuh. Sudah, pulang saja ke asal kelahiranmu daripada kamu berakhir mati di sini." Mendengar itu, niat monyet putih mulai goyah. Dia hanya menunduk, kemudian emak meninggalkannya masuk ke dalam rumah. Sesaat, seperti hilang ditelan bumi. Namun tidak disangka, monyet itu mengamuk di luar sana. Emak tidak bisa berbuat banyak, hanya merangkul semua anaknya sangat mendengar suara barang-barang terbanting di luar sana, diiringi suara monyet yang gaduh. Emak hanya bisa menangis. Namun emak yakin monyet itu tidak akan berbuat lebih jauh, karena dia tahu siapa bapak. Tidak lama kemudian, terdengar ayam jantan berkokok pertanda hari sudah pagi. Dengan sendirinya, monyet itu tidak terdengar lagi. Emak sangat lega. Tidak lama kemudian, suara bapak datang dengan ciri khas suara cikar atau gerobak yang ditarik oleh sapi. Itulah satu-satunya kendaraan yang keluarga ini punya. Saat emak membuka pintu, emak kaget barang-barang milik emak berserakan di luar sana. Bapak memungutnya. Melihat emak datang, bapak berucap, "Syukur kamu dan anak-anak tidak apa-apa." Tampaknya bapak tahu apa yang sudah terjadi. Lalu emak mendekati bapak. "Pak, kalau pergi jangan lama-lama. Aku takut." Bapak berbisik. Mak yang tenang ya. Tidak usah takut. Tadi bapak sudah berpapasan dengan monyet itu. Semua sudah selesai." Emak merasa lega. Meski tidak tahu apa yang dilakukan bapak untuk membuat monyet itu berhenti mengganggu keluarganya. Setelah membereskan bekas kegaduhan semalam, bapak, emak, dan anak-anaknya berkumpul. Kemudian, bapak memberikan sebuah bingkisan untuk emak dan bapak berkata, "Mak, sewaktu-waktu rumah ini mendapat gangguan lagi, ini disebar di sekeliling rumah. Bapak tidak setiap hari bisa di rumah." Emak mengangguk. Mbak Ros yang belum tahu kejadian semalam hanya melihat. Kemudian bapak juga berpesan kepada Mbak Ros agar tetap menjadi pemberani dan menurut dengan apa yang diperintahkan emaknya. Karena banyak makhluk halus yang suka mengganggu rumah dan keluarga ini. Sebab ada hubungannya dengan tersohornya bapak sebagai dukun putih. Teman-teman semua, sebuah cerita horor urban legend di tahun 70-80-an dari akun Twitter @ny_septian berjudul Peri, bercerita tentang sosok penunggu pohon salam. Akan segera Mimin bawakan buat kalian semua. Semoga suka, terhibur, dan betah kerasan di channel spesial horor ini. Langsung saja, buat kalian yang sudah tidak sabar, buat kalian yang penasaran, selamat mendengarkan dan salam horor. Bagaimana gambaran teman-teman semua tentang peri? Cantik, mungil, bersayap. Kalau di Jawa Timur, peri tidak secantik
yang kalian bayangkan. Sudah siap dengan deskripsiku tentang peri dalam ceritaku kali ini? Mari kita flashback saat usiaku masih 7 tahun, sekitar tahun 1999. Aku tinggal bersama nenek dan kakek dari bapak, karena orang tuaku di kabupaten lain sibuk bekerja. Hanya pada hari Sabtu dan Minggu saja kami bisa bertemu. Saat pertama kali aku pindah dibawa ke rumah nenek Katia, tidak ada perasaan excited sama sekali, justru aku merasa aneh. Karena rumah nenek dikelilingi kebun. Di belakang rumahnya terdapat rimbunan pohon bambu dan satu pohon salam yang cukup besar. Suasananya sama seperti kampung kelahiranku. Hanya saja, kalau ingin ke jalan raya provinsi hanya perlu jalan kaki karena jaraknya hanya 100 meter dari rumah. Dan tetangga kami jaraknya dekat-dekat. Aku masih ingat jelas saat pertama kali datang ke sini, beberapa malam aku tidak bisa tidur. Kata bapak, tidak kerasan karena belum terbiasa tidur di sana. Karena hari sudah larut malam, namun aku tidak kunjung tidur. Akhirnya kakek mempunyai ide. Beliau mendengarkan aku sebuah cerita. Mungkin kakek berpikir dengan menceritakan kisah-kisah menakutkan bisa membuatku lekas tidur. Dengan antusias, aku mendengarkan apa yang kakek ceritakan, yaitu legenda Mbak Suriah. Sumpah, merinding aku menceritakan ini. Kisah ini berawal ketika pohon salam itu tumbuh liar di belakang rumah. Awalnya lingkungan kami aman-aman saja hingga suatu hari beredar rumor. Banyak orang sering melihat wanita cantik saat malam hari di rumah yang tidak jauh dari letak pohon salam tersebut. Ayo En, cepat tidur. Kalau tidak nanti kamu ditakut-takuti Mbak Suriah loh, kata kakek. Otomatis aku yang masih bocah bertanya balik. Siapa kek Mbak Suriah itu? Kakek menjawab, Mbak Suriah itu yang kalau ketawa hihihihihi, menirukan tertawanya Mbak Kuntilanak. Seketika itu aku meringsek ke dalam selimut menyadari ketakutanku. Kakek melanjutkan, Mbak Suriah itu kalau lihat anak kecil sekarang belum tidur, nanti dia kesini. Tanpa banyak bertanya, aku langsung memejamkan mata berusaha untuk tidur. Keesokan harinya usai pulang sekolah, aku mengingat kembali cerita kakek semalam. Diburu rasa penasaran atas cerita kakek itu, aku berusaha mencari jawabannya. Saat itu aku sedang bermain di rumah Nia. Saat sedang asik bermain, Nia memarahiku dengan spontan. Aku berkata, kamu kalau nakal-nakal nanti kupanggilkan Suriah. Mendengar itu, wajah Nia langsung pucat tampak ketakutan. Sepertinya Nia juga tahu siapa sosok Suriah tersebut. Lalu tiba-tiba dari arah belakang, emaknya Nia datang dan ikut memarahiku. Jangan suka bilang Suriah datang. Kalau sampai benar datang, kapok kamu nanti. Bukannya membuatku takut, justru menjadi sangat penasaran dengan sosok Suriah ini. Saat menjelang sore, aku belum juga pulang dari rumah Nia. Dari luar, Mas Yuda, tetangga depan rumah Mbak Nia, memanggilku. En, kok tidak cepat pulang? Sudah petang. Lalu cepat-cepat aku menemuinya dan berkata, iya mas, sebentar toh, aku masih mainan. Selanjutnya
setali 3 uang dengan emak Nia. Mas Yuda berkata, "Tidak cepat pulang, didatangi Surya kamu nanti." Tanpa menjawab, aku berlari pulang. Di jalan aku berpikir, terkenal sekali si Surya ini. Sebenarnya siapa dia? Saat sampai di rumah Simbok, Nenek Katia menyambutku. "Ayo En, cepat mandi, sudah malam." Dari belakang kakak perempuanku berceloteh, "Tidak cepat mandi, didatangi Surya kamu nanti." Seakan-akan Surya ini sudah menjadi momok, mbak artis terkenal di mana-mana orang membicarakannya. Aku yang orang baru masih menerka-nerka siapakah dia. Hingga suatu hari, saat bapakku datang menengokku, aku beranikan diri untuk bertanya, Pak, aku mau tanya, Surya itu siapa sih? Kok semuanya pada nakutin aku? Katanya bakal didatangi Surya kalau aku nakal." Tapi jawaban bapak tidak memuaskan. "Sudahlah, pokoknya kalau main pulangnya jangan petang-petang." Dahiku mengernyit. Masih belum puas, aku pun hendak bertanya ke kakakku Sari. Namun belum sempat bertanya, dia mengajakku pergi membeli tempe di rumah Mbah Nem, nenek Nia yang letaknya di utara rumah Nia. Aku bertanya, "Lah, kenapa sih kok minta ditemenin aku?" Kak Sari menjawab, "Ada Surya, aku takut. Sudah, jangan dibicarakan, ayo cepat berangkat." Dengan berjalan kaki, kami pun bergegas. Saat berjalan 15 meter dari rumah, kami sampai di tikungan yang gelap. Di sana, Kak Sari tiba-tiba menarik bahuku dan mengajakku berlari kencang. Kami pun berlari tanpa berani menoleh kanan kiri, dan setelah sampai di tempat terang, aku bertanya kenapa lari. Namun Kak Sari justru memarahiku dan aku diminta untuk diam. Akhirnya setelah sampai di rumah, Mbak Sari bercerita, konon katanya di tikungan gelap tadi adalah pertama kali Surya terlihat di lingkungan kami, di balik pohon kedondong. Namun tempat berdiamnya justru adalah pohon salam besar di belakang rumah. Dari sini aku mulai sadar bahwa si Surya ini memang bukanlah manusia tapi makhluk halus. Akhirnya aku mendesak kakek untuk menceritakan kebenaran tentang makhluk ini yang orang-orang di lingkungan kami sering menyebutnya sebagai peri. Menurut kakek, perwujudannya mirip seperti kuntilanak, perempuan dengan baju putih panjang menutup hampir seluruh tubuhnya. Namun bedanya, peri di sini berparas wajar, artinya sama sekali tidak menakutkan. Bahkan kedatangannya selalu didahului dengan bau wangi. "Dok, kalau kamu sedang sendirian menghirup bau wangi, cepat pergi, jangan main sampai petang." "Lah, kenapa kek? Apa peri itu benar-benar ada?" "Nanti kalau sudah tiba waktunya, kamu tahu sendiri. Makanya kalau tidur jangan malam-malam, kalau main jangan sampai petang." "Lah, kenapa lagi kek?" "Mbak Surya keluarnya malam, suka sama anak kecil," kata kakek. Merasa masih belum percaya, aku pun bertanya, "Lah, rumah Mbak Surya itu di mana kek? Kok hampir semua orang tahu Mbak Surya?" "Rumahnya di belakang rumah kita, di pohon salam yang besar itu. Tapi Mbak Surya itu bisa sampai kemana-mana." Memang dari kecilnya kakek, Mbak Surya itu sudah ada. Merasa sudah cukup aku berhenti menanyakan itu semua. Lama-lama aku parno, karena tiap malam kakek nenekku selalu mematikan semua lampu sebelum semua tidur.
Hingga suatu malam, menjadi malam pertama aku melihat siapa itu Mbak Surya. Saat itu semua orang sudah tidur, tidak seperti biasa. Suasananya panas. Mbok Katia lupa tidak menyiapkan air minum di kamar tempatku tidur. Aku pun turun dari pelukan kakek. Dengan meraba-raba aku berjalan ke arah dapur. Di dapur hanya ada satu cahaya lilin saja. Dari kejauhan, kulihat sekelebat bayangan perempuan. Kupikir itu adalah nenek. Saat aku mendekat dan mencoba memanggil, tidak ada jawaban sama sekali. Justru semakin dekat dengan dapur, aku mencium aroma harum sekali, mirip bunga sedap malam. Kemudian aku teringat dengan cerita kakek. Akhirnya aku urungkan niatku untuk ke dapur. Namun saat aku berbalik, bayangan perempuan itu tepat berada di belakangku. Sadar itu bukan manusia. Aku menunduk dan menutup wajahku dengan kedua tangan, lalu menangis. Aku ketakutan sekali. Mendengar tangisanku, Mbok langsung berlari mendekat dan meraihku. Malam-malam kenapa sampai ke sini? Aku haus, Nek. Lalu kakek turun dari dipan memelukku. Ayo nak, tidur lagi, biar diambilkan minum nenekmu. Kemudian nenek mengambilkanku segelas air. Setelah minum, aku kembali tidur. Keesokan harinya aku bertanya kepada nenek, Mbok, kalau Surya itu kok berani masuk rumah sih, Mbok? Loh, kok tahu kamu kalau yang semalam itu Surya? Aku terdiam sejenak lalu mulai menceritakan. Semalam aku lihat perempuan di dapur, bajunya putih, baunya harum. Itu pasti bukan nenek. Lah, makanya sekarang kalau malam jangan keluar sendirian. Bangunin nenek atau kakek. Mbok mengalihkan perhatianku. Kemudian aku mencoba mengingat kembali wajah perempuan itu. Namun sulit, karena dalam kondisi ruangan yang gelap, hanya terlihat jelas pakaiannya putih dan rambutnya yang menutup dada. Semenjak kejadian itu, aku banyak menghabiskan waktu hanya di sekitar rumah, bermain sendirian. Hingga suatu siang, Kak Sari mengajakku main di rumah Nia. Di sana anak-anak sedang bermain polon. Permainan membubarkan tumpukan batu atau pecahan genteng atau keramik dengan melemparnya menggunakan batu yang lain. Yang lemparannya meleset, akan berjaga dan mencari anak-anak lain yang bersembunyi. Sudah hampir 2 jam, tibalah giliranku berjaga. Karena lemparan gacuk atau sebutan senjata untuk permainan itu meleset. Saat anak-anak yang lain bersembunyi, aku masih menghitung saat aku membuka tangan. Kulihat sepi, artinya teman-temanku sudah bersembunyi. Mencari kesana kemari, satu persatu anak kutemukan. Kurang Kak Sari dan Nia yang belum ketemukan, karena mereka lihai bersembunyi. Hari sudah semakin sore, hingga akhirnya aku memperluas pencarian. Sampai tidak sadar, tempatku berdiri sudah dekat dengan pohon salam di belakang rumah. Aku terkejut, bagaimana aku bisa tiba-tiba sampai ke sini? Saat aku ingin kembali, tiba-tiba lagi-lagi kucium aroma wangi bunga itu lagi. Aku merinding, ingin segera pergi. Namun langkahku berat, hampir saja aku menangis. Tiba-tiba ada yang menepuk pundakku. Ayo pulang saja, sudah sore.
Iya, itu suara Kak Sari. Dalam hatiku, aku merasa lega. Akhirnya kami pulang lewat pintu belakang dapur yang dekat dengan pohon salam itu. Setelah masuk, aku bercerita kepada Kak Sari bahwa saat aku mencarinya tadi mencium aroma wangi seperti bunga sedap malam. Justru Kak Sari memarahiku. Makanya jangan bengong saja. Setelah itu kami berlalu pergi untuk mandi. Di luar pun sudah gelap. Saat kami mandi tiba-tiba bau itu muncul lagi. Spontan Kak Sari berteriak, "Pak, Bapak, temenin kita." Dari kecil Kak Sari sudah terbiasa memanggil kakek dengan sebutan Bapak. Menyadari suara ketakutan Kak Sari, kakek pun datang menemani kami yang sedang mandi dari luar. "Sudah, jangan mainan, cepat masuk ke rumah, sudah malam." Dapur kami letaknya terpisah dengan rumah. Hari itu terasa sangat melelahkan, karena untuk kedua kalinya aku hampir bertemu peri ini. Malam kurasakan sangat lama, hingga keesokan harinya sebelum subuh aku sudah terjaga. Aku merasa takut. Saat aku bangun, ternyata nenek sudah di dapur. Saat mata masih mengantuk, nenek menyuruhku membangunkan Kak Sari. Setelah kami berdua bangun, nenek memberikan kami uang. "Cepat, belikan tempe buat lauk sarapan." Aku kaget. Subuh pun belum. Terdengar di luar sangat gelap. Namun Kak Sari mengangguk, dia takut si Mbok marah. Karena memang Mbok Katiah adalah orang yang tidak bisa dibantah. Dengan langkah kecil, kami berdua mulai keluar dari dapur. Kami saling berpegangan tangan. Kak Sari berkata padaku, "Ada apa-apa, jangan menoleh, jalan terus. Kalau tidak nurut, aku tinggal kamu." Aku mengangguk. Di tempat yang sama, di tikungan pohon kedondong yang gelap dan sunyi, kami berdua mempercepat langkah kaki. Saat tiba-tiba tercium bau wangi sekali. Hatiku sudah menebak itu siapa, namun tidak berani berkata. Saat sudah separuh jalan, dari kegelapan muncul suara gesekan daun-daun kering. Kak Sari menggenggam erat tanganku, berusaha meyakinkan semua baik-baik saja. Ku dengar Kak Sari membaca surat Al-Fatihah. Mungkin dia sangat ketakutan. Tidak lama kemudian, kami melihat cahaya terang. Iya, rumah Mbah Nem. Pintunya terbuka lebar. Cahaya yang keluar dari sana menerangi jalan kami. Hati kami lega. Saat proses jual beli tempe selesai, kami kembali pulang. Harus berhadapan kembali dengan kegelapan. Kak Sari tetap memegang erat tanganku, lalu aku berkata, "Kak, apa tidak ada jalan lain?" Kak Sari menatapku tajam dan menjawab, "Ada, En, tapi ya sama saja, menakutkan." Lalu aku meyakinkan, "Ayo Kak, kita lewat jalan lain saja." Akhirnya kita sepakat untuk lewat jalan lain, tepat di samping rumah Mbak Riana, yang letaknya tepat di belakang rumah. Sebenarnya justru ini adalah jalan yang dekat dengan pohon salam. Namun aku belum pernah melewatinya karena tidak tahu. Saat kami lewat gang kecil di sana, di ujung gang ada sebuah kamar mandi. Aku sudah diperingatkan Kak Sari agar tidak merespon apapun jika mendengar atau mencium bau. Namun saat benar-benar berada dalam suasana itu, batinku selalu menolak. Saat kami sampai di ujung jalan, ku dengar
ada suara orang mengambil air di sumur. Aku berdoa dengan khusyuk dan pandangan yang lurus, namun kepalaku tidak tahan. Ingin sekali melihat sumber suara itu. Meskipun tangan kami berpegangan, namun kepalaku menoleh seketika aku terkejut tidak percaya dengan yang aku lihat. Sesosok perempuan berbaju putih dengan paras yang cantik namun pucat sekali. Rambutnya tidak begitu panjang, duduk di atas sumur diikuti bau yang wangi sekali. Kak Sari menyadari aku telah melihat Suriah. Dia pun berlari sambil berteriak dan menyeretku. Kami berdua menangis sampai ke rumah. Seakan paham, nenek menyuruh kami cuci kaki, tangan, dan muka saat itu juga, lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, kakek berusaha menenangkan kami. Kakek berkata, "Iya, itu Suriah, bisa keluar dari mana dan di mana saja. Tapi dia tidak nakal, cuma ingin punya teman, tidak pernah mengganggu. Pesan kakek, kalau kalian mencium bau wangi kalau sedang sendirian, cepat pergi, cari teman, ya." Memang, kalau ku ingat kembali, Suriah sosok yang terlihat ramah. Wajahnya ayu, hanya saja pucat. Dan semenjak kejadian itu, aku jadi lebih waspada dan jarang keluar kalau hari gelap. Teringat wajah pucatnya, aku tidak sanggup. Sehingga ketika sudah mencium bau wangi, aku segera pergi. Sampai dewasa ini aku masih sering merasakan keberadaannya. Terakhir, merasakan kehadirannya saat bapakku membangun rumah baru, tepat di depan rumah Simbok. Saat itu, rumah masih setengah jadi. Sudah berdiri dan beratap namun masih bertembok batako dan beralas tanah. Aku dan Kak Sari bermain petak umpet. Saat itu Kak Sari berjaga dan aku ngumpet di kamar tidur. Saat itu sudah sore. Saat aku bersembunyi, tiba-tiba aroma wangi menyeruak entah dari mana. Aku menyadari itu tanda kehadiran Suriah. Aku segera bangkit dari tempat sembunyi dan berlari keluar. Itulah saat terakhir aku merasakan kehadirannya. Namun, semua orang masih sering melihatnya berkeliaran di lingkungan kami. Dan kalau diikuti, selalu berakhir di bawah pohon salam. Inilah cerita yang aku alami mengenai sosok peri yang berasal dari Jawa Timur. Sosok ini berbeda dengan kuntilanak. Peri penampilannya sangat ramah dan diikuti bau harum. Kalau kuntilanak, yang jelas tidak sama. Menceritakan ini saja masih membuatku sering merinding, karena pohon salam itu masih ada sampai sekarang. Meskipun sudah ditebang, pohon itu tumbuh kembali. Satu di antara hal terbaik yang kamu dapat ketika menghadapi sebuah masalah adalah kamu bisa melihat siapa saja teman sejatimu. Bagaimana, teman-teman semua? Apakah kata-kata bijak itu benar adanya? Sambil menunggu jawaban teman-teman semua, izinkan Mimin membawakan satu lagi cerita horor buat kalian yang kali ini berjudul
diguna-guna dinikahkan dengan pohon tua. Dari akun Twitter @penulismalam94. Langsung saja, selamat menyimak dan semoga kalian suka, terhibur dengan cerita ini. Salam horor. Namaku Sri. Setelah aku keluar dari pondok pesantren, kemudian aku mengabdikan diriku sebagai guru mengaji di kampungku. Walaupun uang yang kudapat tidak seberapa, namun aku tetap mengabdikan diriku untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak sekolah dasar. Kegiatan itu aku lakukan selama hampir 8 tahun. Hingga pada suatu ketika aku ditawari oleh salah seorang kerabat lamaku yang sudah sukses menjadi pengusaha di Tanah Minang. Sebut saja namanya Dewi. Dewi mengajakku untuk bekerja membantu usaha suaminya dalam menjalankan bisnis pakaian di pasar Pariaman. Aku sempat meminta waktu untuk berpikir karena perjalanan yang akan kutempuh akan memakan waktu yang panjang. Sekaligus aku harus sudah siap menghadapi rasa rindu kampung halaman di tanah perantauan. Singkat cerita, tepat di bulan Januari tanggal 7 tahun 1980, aku memantapkan hati untuk menyusul Dewi. Sebenarnya alasanku untuk merantau ke Tanah Minang sendiri karena belum lama ibu dan bapakku telah berpulang ke hadirat Tuhan, sehingga aku sudah tidak lagi memiliki beban tanggung jawab untuk merawat beliau sebagai bentuk baktiku terhadap orang tua. Perjalanan darat dan kapal laut menuju Padang Pariaman aku tempuh kurang lebih sekitar 4 hari 3 malam di kala itu. Maklum saja, moda transportasi pun belum semumpuni saat ini. Seringkali bis yang kutumpangi mogok saat melewati lintas jalur Sumatera, dan juga ada banyak medan jalan yang curam yang mengharuskan si pengemudi menjalankan mobilnya dengan penuh kehati-hatian. Akhirnya, dengan melewati perjalanan yang begitu melelahkan, aku tiba juga di kota Pariaman tepat pukul 7 pagi. Aku langsung mencari telepon umum untuk menelpon kerabatku, Dewi, agar segera menjemputku di terminal bis. Sialnya, ketika aku berkali-kali menghubunginya, nomor telepon rumahnya seperti tidak tersambung. Aku yang dilanda rasa lelah habis melewati perjalanan jauh, dan ditambah lagi bingung karena nomor telepon rumah Dewi tidak bisa dihubungi, sudah tidak kuasa menahan tangis. Di saat aku menangis terseduh di terminal Pariaman itu, aku tiba-tiba dihampiri salah satu pemuda yang kutafsir mungkin usianya sebaya denganku. Ia menjulurkan tangannya sambil memperkenalkan dirinya. "Assalamualaikum, saya Yusman. Uni hendak pergi kemanakah?" tanyanya dengan menggunakan bahasa asli Padang dengan cengkok Melayunya yang khas. Aku yang saat itu belum mengerti bahasa Minang tidak menjawab pertanyaan lelaki itu. Yusman kemudian berbicara denganku dengan bahasa Indonesia dan kembali menanyakan ingin kemana tujuanku. Aku langsung memberikan alamat yang Dewi berikan tanpa berkata-kata karena aku masih menahan isak tangis. "Oh, mau ke alamat ini ya? Baiklah, akan saya antar kamu ke sana. Tapi sekarang kamu jangan menangis lagi ya," ucap Yusman sambil bangkit berdiri. Yusman langsung mengambil motornya dan berhenti di hadapanku. "Ayo, lekas naiklah. Jangan takut, saya bukan orang jahat," ucapnya kemudian.
yang entah mengapa membuatku percaya akan perkataannya. Di sepanjang perjalanan, Yusman banyak menanyaiku tentang asal-usulku dan tujuanku datang ke kota Pariaman. Dari cara bicara Yusman, aku paham ia adalah lelaki yang jenaka. Sesekali aku dibuat tertawa dengan celotehannya, hingga akhirnya sekitar 15 menit kemudian motor Yusman berhenti pada salah satu rumah papan ala Minang. Kulihat sekitar. Ternyata rumah di sana semuanya mempunyai bentuk khas daerah yang unik. Untuk sesaat aku dibuat terpukau dengan pemandangan itu. Yusman menepuk pundakku. Seketika lamunanku buyar. Saat aku menoleh, sudah ada Dewi di sana yang berdiri menatapku. Sontak saja aku langsung memeluk erat Dewi dan juga sebaliknya. Dewi sampai menitikkan air mata karena merasa bersalah. Sekitar 2 hari yang lalu, saluran telepon rumah Dewi terputus karena terkena kilatan petir. Dewi pun bercerita, ia selalu menungguku setiap pukul 6 pagi sampai 7 pagi di terminal itu untuk menjemputku. Namun tidak juga menemukan aku di sana. Beruntunglah aku bertemu dengan Yusman. Segera aku pun memperkenalkan Yusman kepada Dewi. Dewi yang sudah fasih berbahasa Minang. Ia langsung akrab bercakap-cakap dengan Yusman dengan bahasa tersebut. Sesekali Yusman tersenyum dan menoleh ke arahku. Aku sedikit dibuat tersipu malu oleh Yusman. Setelah aku perhatikan, ternyata Yusman ini bisa dibilang lelaki yang tampan. Ia memiliki rambut ikal dan kumisnya yang tebal, badannya tinggi, kuning langsat, agak sedikit berotot. Tak lama, Yusman pamit undur diri. Dia berjanji akan segera menemuiku kembali 3 hari mendatang. Ada getar rasa cinta untuk Yusman dari saat pandangan pertama. Sri, kamu ngelamun saja. Ayo, kamu suka ya sama Yusman? Ucap Dewi mengagetkanku. Dewi menceritakan jika tadi Yusman memperkenalkan dirinya dan juga memberitahukan jika ia bekerja sebagai supir bus lintas provinsi. Yusman pun berkata jika Yusman tertarik denganku. Sontak saja aku pun bahagia mendengar pengakuan Yusman, walaupun melalui sahabatku Dewi. Singkat cerita, hubunganku dengan Yusman berjalan dengan baik. Di sisi lain, aku pun merasa betah bekerja dengan sahabatku Dewi dan cocok dengan lingkungan sekitar. Hingga tidak terasa, sudah 3 tahun aku berada di tanah Minang. Yusman memberanikan diri untuk melamarku. Karena aku yang sudah kepincut dengan Yusman, aku langsung saja menerima tawaran itu. Jarak antara keluargaku di kampung dan keluarga Yusman di Pariaman tidak membuat kendala yang berarti untuk kami tetap melangsungkan pernikahan, walaupun tanpa ada wali dari pihakku. Di awal pernikahanku dengan Yusman, semua berjalan dengan baik. Aku pun menyayangi kedua orang tua Yusman seperti aku menyayangi kedua orang tuaku sendiri. Kebahagiaan kami ditambah saat aku mengandung anak pertamaku, Vindi. Saat kandunganku berumur 7 bulan, sifat Yusman menjadi berubah 180 derajat. Yusman jadi sering bermabuk-mabukan dan sering tidak pulang. Ia selalu beralasan jika dirinya bekerja menyupiri bis sampai ke Pulau Jawa. Anehnya, ketika Yusman pulang, sepeser pun ia tidak memberikanku uang. Yang ada uang dari hasil kerjaku harus diambil paksa oleh Yusman untuk bermabuk-mabukan. Pernah suatu hari, aku memergoki Yusman berada di terminal bis sambil bermabuk-mabukan dan berjudi. Tidak hanya sampai di situ,
Yusman pun tega bermain gila dengan perempuan muda berpakaian seksi. Aku benar-benar amat terpukul dengan apa yang baru aku lihat. Aku seolah tidak menyangka Yusman bisa dengan tega berbuat demikian. Saat Yusman melihatku berdiri mematung di terminal bis, Yusman malahan dengan beringas menjambak kerudungku dan membukanya. Entah apa maksud Yusman, namun perlakuan itu menurutku sudah sangat keterlaluan. Aku kembali ke rumah orang tua Yusman dengan tidak hentinya menitikkan air mata. Belum cukup Yusman mempermalukanku di depan orang banyak, kini Yusman dengan sengaja membawa perempuan itu kepada kedua orang tuanya untuk segera meminta dinikahkan. Seperti tersambar petir di siang bolong, aku bahkan sampai pingsan dibuatnya. Sesaat setelah aku tersadar, aku berharap semuanya hanyalah mimpi. Namun, aku masih melihat Yusman yang duduk di samping wanita itu saling berpangku dan bermesraan. Dengan sisa tenaga yang aku miliki, aku langsung membereskan pakaianku dan berniat untuk pulang. Sudah tidak kupikirkan lagi sahabatku Dewi, karena hatiku sudah benar-benar sakit jika tetap bertahan di kota Pariaman, mengingat akan perlakuan kejam Yusman. Saat aku membawa pakaianku pergi dari rumah, Yusman tidak ada sedikit pun rasa bersalah atau menahanku untuk jangan pergi. Malahan, wanita sundal itu menghampiriku dan membisikkanku sesuatu. "Selamat menjadi janda ya Uni. Sekarang Yusman milikku dan tidak akan pernah kubiarkan Yusman kembali ke dalam pelukanmu. Oh iya, sebaiknya Uni kunikahkan saja dengan sebuah pohon tua untuk menemani masa tua Uni," ucapnya yang kemudian tertawa-tawa. Aku yang sudah sangat kesal ingin menamparnya, namun Yusman bangkit berdiri dan malah menamparku balik. Dari mulai saat itu, sudah tidak ada lagi mempunyai alasan untukku mempertahankan hubungan dengan Yusman. Ditambah kedua orang tuanya yang sangat aku sayangi melihat aku ditampar oleh anaknya sendiri, hanya diam membisu. Aku nekat memaksakan diri. Sore itu dengan kandunganku yang sudah besar mantap melangkahkan kaki menuju terminal bis. Aku langsung menaiki bis jurusan Padang Pariaman, Jakarta. Sebenarnya aku sendiri buta akan wilayah Jakarta, hanya untuk kutransit dan melanjutkan perjalanan ke Pangandaran. Ya, namun mau bagaimana lagi? Tidak ada yang ingin benar-benar aku lakukan selain aku bisa segera pulang untuk menemui kakakku di kampung. Saat sesampainya di Jakarta, benar saja apa yang aku takutkan. Aku terlunta-lunta di terminal bis Kampung Rambutan selama hampir seharian. Untungnya, setelah aku menunggu berjam-jam, mobil bis itu pun tiba. Dan akhirnya, aku bisa selamat pulang ke kampung halaman. Percobaanku belumlah selesai ternyata. Beberapa bulan aku kembali ke kampung sudah banyak yang menggunjingku jika aku ini hamil di luar nikah, dan anak yang dikandung ini adalah anak haram. Setelah anakku Windy lahir, beberapa pemuda dari luar desa berusaha untuk mendekatiku. Namun kini keanehan mulai terjadi saat beberapa orang di antaranya yang serius membina hubungannya denganku tiba-tiba entah mengapa satu persatu hilang, tidak ada kabar. Pernah suatu kali, sebut saja namanya Rafli, pemuda kampung yang letak kampungnya tidak jauh dari tempatku, bahkan sempat meminangku dan mempersiapkan pernikahan. Tetapi saat hari H pernikahan, Rafli secara sepihak membatalkan pernikahan itu sendiri. Ia tidak menyebutkan apa alasan pastinya.
berbuat demikian. Namun, menurut salah seorang sahabatnya, 3 hari menjelang pernikahan, Rafli selalu diberi isyarat mimpi jika ia akan mati jika nekat menikahiku. Sungguh, alasan yang diberikan Rafli itu menurutku di luar dari logika manusia. Saat Rafli membatalkan secara sepihak pernikahan itu tepat di hari H acara, entah bagaimana aku harus menutupi rasa malu. Aku selalu mencoba untuk tetap tegar bertahan, namun bagaimanapun aku adalah seorang wanita yang memiliki perasaan. Setelah kejadian itu, aku menjadi enggan keluar rumah hanya untuk sekedar pergi ke pasar. Hingga suatu hari, di saat aku sedang berada di rumah kakak perempuanku, teman suaminya tiba-tiba mengajakku berkenalan. Aku mencoba bersikap baik dengannya, sebut saja nama orang itu Herman. Semakin hari, Herman terlihat akan keseriusannya kepadaku. Herman pun menyayangi Windy seperti anaknya. Tetapi bukannya luluh, aku menjadi benci sekali dengan Herman. Entah mengapa, setiap ada Herman di sisiku, aku merasa sangat risih. Padahal ia adalah pria yang sangat baik. Herman adalah seorang duda yang belum mempunyai anak. Seharusnya jika saja pikiranku sehat, aku akan memilih Herman sebagai pasanganku. Namun, aku sendiri tidak mengerti rasa benci pada Herman yang tanpa sebab mengalahkan segalanya. Bisa ditebak bagaimana akhirnya? Iya, aku pun memutuskan hubungan dengan Herman dengan dalih tidak adanya kecocokan. Namun, setelah Herman berpaling, perasaan benciku ini berbanding terbalik. Aku hampir frustasi dibuatnya. Tapi apalah daya, mungkin perlakuanku terhadap Herman saat itu sudah keterlaluan, hingga Herman benar-benar sudah tidak mau sekedar menjadi sahabatku. Bangkit dari rasa keterpurukanku, aku kemudian memutuskan untuk menjadi TKW ke Arab Saudi dengan hanya bermodalkan kemampuan bahasa Arabku dulu, selagi belajar di pondok pesantren. Aku sadar, aku harus bekerja keras mencari uang untuk anakku Windy yang aku titipkan sementara kepada kakak perempuanku Yati. Sejenak, memang aku berhasil melupakan masalah percintaanku yang kandas di tanah air. Selama hampir 8 tahun, aku bekerja di Arab Saudi tanpa sempat aku memikirkan percintaan. Walaupun tidak munafik, sebenarnya ada rasa rindu untukku membina keluarga. Hingga pada tahun 1997, aku kembali pulang ke Indonesia. Di tahun yang sama, Dewi, sahabat lamaku, kemudian menemuiku di kampung bersama dengan Yusman. Sungguh saat itu aku kaget melihat Yusman datang bersama dengan Dewi dan suaminya. Yusman memintaku untuk kembali ke Pariaman dan bersumpah akan berlaku baik. Aku memberikan kesempatan kepada Yusman untuk memperbaiki diri dan membawa serta anakku Windy. Kebetulan saat itu bertepatan dengan kenaikan kelas Windy dari SD menuju SMP. Selama di perjalanan, Yusman berperilaku sangat baik dan terlihat sangat menyayangi Windy. Baru saja hatiku mulai sedikit merasa lega. Tepat seminggu aku berada di Pariaman, perlakuan Yusman kini berubah menjadi beringas kembali. Aku yang sudah kadung datang di kota Pariaman dan menyekolahkan Windy di sini, dengan terpaksa meminta bantuan Dewi dan suaminya untuk memberiku pekerjaan sekaligus tempat tinggal. Akhirnya aku kembali bekerja dengan keluarga Dewi, namun sebagai asisten rumah tangga di rumahnya, karena posisi untuk menjaga toko di pasar sudah terisi oleh orang lain. Setelah Windy lulus SMP, aku memutuskan untuk membawa Windy pulang ke kampung halamanku kembali.
Alasanku saat itu aku menerima perjodohan yang dilakukan oleh kakak laki-lakiku. Aku dan Rahmat melakukan perkenalan dengan cara ta'aruf. Semua berjalan dengan lancar sampai keluargaku memutuskan untuk mengadakan acara pernikahan di hari yang ditentukan. Namun, lagi dan lagi, 2 hari sebelum acara pernikahan itu, Rahmat dan keluarganya tiba-tiba kembali membatalkan secara sepihak. Karena malu, aku hampir saja bunuh diri. Namun, untung saja nyawaku masih bisa terselamatkan. Aku mengalami koma selama 2 hari karena terlalu banyak meminum cairan serangga. Kakak laki-lakiku, Aceng, sampai membawakan seorang ustazah yang ternyata pandai dengan ilmu kebatinan. Awalnya Kang Aceng meminta sang ustazah untuk mendoakanku dan memberikanku penghiburan. Namun dari beliaulah awal pertama aku menyadari ada hal yang tidak beres di tubuhku ini. Sang ustazah berkata untuk segera dilakukan ruqyah agar mengusir segala guna-guna jahat yang ada di tubuhku. Setelah aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit, aku dan Kang Aceng, kakakku, segera menemui Ustazah Aisyah di kediamannya. Tanpa basa-basi, Ustazah Aisyah kemudian melakukan ritual ruqyah kepadaku. Aku ingat saat beliau membaca sebuah surat Al-Baqarah dan kemudian surat Al-Jin, tubuhku tiba-tiba terasa bergetar hebat. Aku langsung tidak sadarkan diri, dan aku merasa arwahku seperti keluar dari tubuhku sendiri yang sedang meronta-ronta. Jin kafir itu berbicara jika aku adalah perebut kebahagiaan tuannya. Hingga akhirnya sang jin ditugaskan untuk mempersulit hidupku. Untungnya sang ustazah tidak begitu saja percaya akan perkataan si jin tersebut. Ketahuilah, jin dan sebangsanya, ucapannya adalah sebuah kesesatan. Sang ustazah berkali-kali menanyakan si jin tersebut, dan jika si jin menjawab dengan hal yang tidak masuk akal, maka ibu ustazah menempelkan jari telunjuknya ke bagian tulang belikatku. Dan seketika jin yang merasukiku meraung-raung kesakitan. Aku pun melihat ada sekitar 4 orang yang memegangi tubuhku karena aku terus-menerus meronta. Di dalam rasa kepanikanku, aku berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan dan meminta petunjuknya. Siapa yang dengan tega melakukan ini kepadaku? Baru saja bibir ini mengucap doa, jin tersebut berbicara dengan suara yang berubah menjadi wanita yang tertawa-tawa. Jin wanita itu mengaku penunggu dari pohon tua yang berada di tanah Minang. Ia mengetahui jika yang berbuat jahat kepadaku adalah seorang wanita bertubuh sintal dengan rambutnya yang ikal panjang. Wanita itu datang ke salah satu hutan dan mencari pohon tua untuk menikahkan batinku dengan pohon tersebut, agar aku selamanya tidak akan mendapatkan jodoh. Setelah mendapatkan cukup informasi, ibu Ustazah Aisyah kemudian mengusir dan menetralisir tubuhku. Aku kembali terbangun dan perlahan aku melihat di sekeliling. Aku masih berada di rumah ibu Ustazah Aisyah. Aku berkali-kali mengucap syukur karena arwahku bisa kembali menyatu dengan ragaku. Tidak tahu mengapa, air mataku mulai menetes. Ada rasa sesak di dalam hati mengingat pengakuan si jin wanita tadi. Aku yakin ini adalah perbuatan si wanita sundal itu. Aku pun tidak habis pikir ia benar-benar mengirimkan guna-guna kepadaku. Padahal ia sudah berhasil mendapatkan jusman dariku. Tidak hanya sampai di situ, ibu Ustazah pun berkata jika aku harus melakukan ritual puasa mutih selama 40 hari 40 malam, beserta niat untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Aku pun langsung menyetujui persyaratan tersebut.
Bagiku, puasa mutih 40 hari 40 malam pernah aku lakukan saat aku berada di pondok pesantren. Keanehan lain mulai terjadi saat 3 hari aku puasa mutih. Ada seseorang yang mengetuk-ngetuk kamarku, dan setelah aku buka pintu, ternyata di depan mataku telah berdiri sesosok genderuwo hitam yang mengaku suamiku dari bangsa jin. Sontak, aku langsung menutup kembali pintu itu dan masuk ke dalam kamar. Kejadian itu terus berulang 3 kali. Dan untuk yang terakhir, genderuwo itu datang ke dalam mimpiku dan menalakku bercerai karena aku sudah tidak bisa ia setubuhi lagi. Aku berpikir keras, jangan-jangan selama ini jika aku bermimpi sedang bercinta dengan mantan suamiku Yusman, ternyata aku kemudian langsung mengucap istighfar berkali-kali. Aku tidak ingin mengingat kejadian hal-hal yang buruk lagi tentang pohon tua itu. Tepat setelah 40 harinya aku berpuasa, aku kembali ke rumah ibu Ustazah Aisyah bersama Kang Aceng. Aku menceritakan semua kejadian menyeramkan selama aku berpuasa 40 hari. Sang Ustazah itu tersenyum dan memberikan aku air yang telah didoakan. Ia kemudian berkata, "Sudah selesai pernikahan goib itu dengan pohon tua. Yang kemarin kamu lakukan adalah cara untuk bisa dicerai batin dari bangsa jin itu. Langkah terakhir untuk penetapannya, aku diminta untuk menalak cerai si pohon tua yang sebenarnya aku sendiri tidak tahu bagaimana bentuknya." Aku dengan suara yang lantang mengucapkan talak yang disaksikan oleh Kang Aceng dan Ibu Ustazah. Singkat cerita, sehabis dari peristiwa mistis yang di luar nalar itu, aku kemudian merasa jika hidupku jauh lebih baik. Dan berselang 3 bulan kemudian, aku berhasil dipersunting oleh seorang jejaka, walaupun umurku sudah tidak lagi muda. Dari pernikahanku yang kedua ini memang tidak berlangsung lama, kurang lebih 8 tahun, dan harus kembali kandas di tengah jalan. Namun, aku tetap bersyukur kutukan guna-guna pada pohon tua itu sudah benar-benar lenyap. Kini, di masa tuaku, aku tidak ingin untuk kembali merajut asmara lagi. Aku hanya berfokus ingin membahagiakan anak perempuanku sematawayang, Windy. Itulah pengalamanku yang bisa aku bagikan untuk teman-teman semua. Pesan dariku adalah tetaplah berikhtiar dan memohon kepada Tuhan. Percayalah, kekuatan Tuhan lagi maha dahsyat dari segala ilmu guna-guna sihir.